Halo teman-teman, kami dari kelompok 11 yang terdiri dari Nyarista Eka Ramadhani, Tahul Ilham Bayu Ramdhani, dan saya sendiri, Sally Irawati, dan ada Bella Yesi Rahmania. Kami dari kelas BI 129 dengan dosen mata kuliah Ibu Laila Lupita Ardianti SPD MPD. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi tentang membaca kritis. Membaca kritis adalah keterampilan membaca secara mendalam, di mana kita tidak hanya memahami isi teks, tetapi juga mengidentifikasi ide utama, menganalisis argumen penulis, dan menilai apakah informasi yang disampaikan dapat dipercaya. Nah, setelah memahami konsep dasarnya, kita akan membahas sebuah bacaan yang cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu tentang penggunaan ponsel pada malam hari. Menariknya, penelitian menunjukkan kalau cahaya biru dari layar ponsel bisa mengganggu hormon tidur, membuat kita susah tidur nyenyak. Bahkan ada juga faktor lain seperti rasa cemas atau terlalu larut sama konten yang kita lihat. Jadi, simak terus video ini sampai selesai. Sebelum kita mengerjakan latihan, yuk kita baca dahulu. Latihan membaca kritis. Penggunaan ponsel pada malam hari dan dampaknya pada kualitas tidur. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas X menunjukkan bahwa penggunaan ponsel sebelum tidur dapat mengurangi kualitas tidur karena paparan cahaya biru dari layar. Cahaya biru ini dapat menghambat produksi melatonin, yaitu hormon yang mengatur siklus tidur sehingga membuat seseorang sulit tidur nyenyak. Penelitian tersebut melibatkan 500 responden berusia 18 sampai 30 tahun yang dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama menggunakan ponsel selama 1 jam sebelum tidur, sedangkan kelompok kedua tidak menggunakan ponsel sama sekali. Hasilnya, kelompok pertama memiliki waktu tidur rata-rata 45 menit lebih pendek dan kualitas tidur yang lebih rendah dibandingkan kelompok kedua. Meski begitu, beberapa ahli berpendapat bahwa bukan hanya cahaya biru yang mempengaruhi kualitas tidur, tetapi juga psikologis seperti kecemasan atau keterlibatan emosional dengan konten yang dilihat di ponsel. Setelah kita membaca, mari kita latihan menjawab pertanyaan. Pertanyaan nomor 1, apa pesan utama yang disampaikan dalam teks di atas? Dalam kategori menginterpretasi. Nah, jadi pada paragraf pertama disebutkan bahwa penggunaan ponsel sebelum tidur dapat mengurangi kualitas tidur karena paparan cahaya biru dari layar yang dapat menghambat produksi melatonin. Nah, tetapi pada paragraf ketiga juga disebutkan bahwa bukan hanya cahaya biru yang mempengaruhi kualitas tidur, tapi juga faktor psikologis seperti kecemasan atau keterlibatan emosional dengan konten yang dilihat di ponsel. Jadi jawabannya, pesan utama yang disampaikan dalam teks di atas adalah penggunaan ponsel sebelum tidur dapat mengurangi kualitas tidur. Setelah saya membaca teks tersebut dengan seksama, terdapat beberapa faktor yang disebutkan sebagai penyebab menurunnya kualitas tidur akibat penggunaan ponsel. Pertama, faktor paparan cahaya biru dari layar ponsel. Cahaya biru ini menghambat produksi hormon melatonin, yaitu hormon yang berperan penting dalam mengatur siklus tidur. Akibatnya, seseorang akan lebih sulit untuk tidur nyenyak. Kedua, faktor psikologis. Beberapa ahli berpendapat bahwa bukan hanya cahaya biru yang memengaruhi kualitas tidur, tetapi juga kondisi psikologis pengguna ponsel. Misalnya, ada rasa cemas atau keterlibatan emosional dengan konten yang sedang dilihat, sehingga membuat pikiran terus aktif dan sulit rileks sebelum tidur. Dengan kata lain, penggunaan ponsel sebelum tidur berdampak pada kualitas tidur, tidak hanya dari sisi biologis, tetapi juga dari sisi psikologis.
Selanjutnya, latihan soal ketiga yaitu buatkan tabel perbandingan hasil penelitian antara kelompok yang menggunakan ponsel sebelum tidur dan yang tidak menggunakan ponsel sebelum tidur. Berikut tabel perbandingan hasil penelitian antara kelompok yang menggunakan ponsel sebelum tidur dan yang tidak menggunakan ponsel sebelum tidur. Kelompok pertama adalah mereka yang menggunakan ponsel selama 1 jam sebelum tidur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok ini memiliki waktu tidur rata-rata 45 menit lebih pendek dan kualitas tidurnya juga lebih rendah. Sementara itu, kelompok kedua adalah mereka yang tidak menggunakan ponsel sama sekali sebelum tidur. Hasilnya, kelompok ini memiliki waktu tidur yang lebih panjang dan kualitas tidur yang lebih baik atau lebih nyenyak. Jadi, dari perbandingan ini dapat kita lihat bahwa penggunaan ponsel sebelum tidur memang berpengaruh negatif terhadap durasi dan kualitas tidur. Berikutnya, latihan soal keempat yaitu, menurut kamu, apakah penelitian ini sudah cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa ponsel adalah penyebab utama penurunan kualitas tidur? Jelaskan alasanmu. Menurut kami, penelitian ini belum cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa ponsel adalah penyebab utama penurunan kualitas tidur. Kenapa? Karena penelitian ini hanya membandingkan 2 kelompok, yaitu yang menggunakan ponsel sebelum tidur dan yang tidak menggunakan ponsel sebelum tidur. Padahal, ada banyak faktor lain yang juga bisa mempengaruhi kualitas tidur. Misalnya saja tingkat stres, pola hidup sehari-hari, kebiasaan minum kafein, atau bahkan kondisi kesehatan seseorang. Selain itu, dalam teks juga dijelaskan bahwa faktor psikologis seperti kecemasan atau keterlibatan emosional dengan konten di ponsel juga bisa mempengaruhi tidur. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa ponsel memang berpengaruh, tetapi bukan satu-satunya penyebab utama menurunnya kualitas tidur. Soal yang terakhir, berdasarkan informasi dalam teks, sebutkan 2 langkah praktis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas tidur. Langkah pertama, mengurangi atau menghindari penggunaan ponsel sebelum tidur, karena cahaya biru dari layar ponsel dapat menghambat produksi melatonin yang berfungsi mengatur siklus tidur. Langkah yang kedua, mengelola faktor psikologis seperti kecemasan atau keterlibatan emosional dengan konten di ponsel, agar pikiran lebih tenang sebelum tidur dan tidak terganggu secara emosional. Dari pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa kualitas tidur sangat dipengaruhi oleh kebiasaan kita sendiri. Mengurangi penggunaan ponsel sebelum tidur dan menjaga kondisi psikologis tetap tenang merupakan langkah sederhana namun sangat efektif untuk mendapatkan tidur yang nyenyak dan sehat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua untuk hidup lebih sehat dengan tidur yang lebih berkualitas. Jangan lupa jaga pola tidurmu karena tidur yang baik adalah investasi untuk kesehatan kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.